warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi ini untuk materi kelas 8 ya. Jadi materi kita pada semester 1 ini kita akan mempelajari materi yang pertama mengenai teks berita. Kalau kita berbicara mengenai berita, ini adalah hal yang tidak asing lagi bagi kamu. Tentunya kamu semua sudah sering sekali mendengar, melihat, dan membaca berita setiap hari. Karena berita ini itu disiarkan melalui media-media seperti televisi, radio, internet, dan juga melalui media cetak seperti koran dan majalah-majalah. Dari berita tersebut yang kita lihat, kita baca, kita akan memperoleh berbagai informasi atau kejadian yang terjadi pada hari itu. Misalnya ada berita kebakaran, kebanjiran, gunung meletus, kecelakaan, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan pahami apa itu berita atau pengertian teks berita tersebut. Dari penjelasan tadi bisa kita rangkum kalau pengertian teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi maksudnya di sini teks berita adalah sebuah teks yang telah kita buat setelah kita melihat atau menyaksikan sebuah kejadian. Contohnya seperti yang ada di gambar tadi. Ada sebuah kejadian kebakaran. Kita menyaksikan sebuah kebakaran. Lalu kita ingin membuat sebuah teks beritanya. Lalu kita buatlah di dalam bentuk tulisan. Namun, laporan tersebut itu harus sesuai dengan unsur-unsur berita yang ada. Karena kalau tidak ada unsurnya, maka teks berita yang kita buat tidak akan dipahami oleh orang lain. Kita akan lihat mana dia unsur-unsur berita tersebut. Nah, ini dia ya. Unsur-unsur berita. Jadi unsur berita itu berkaitan dengan pertanyaan 5W ditambah 1H. Nah, ini juga Ustazah rasa tidak asing lagi bagi kamu ya. Karena pada kelas 7 kita juga sudah membahas mengenai unsur 5W 1H. Yaitu unsur yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi unsur 5W 1H ini harus ada di dalam teks berita tersebut. Karena jawaban dari unsur 5W 1H ini yang harus melengkapi teks berita kita. Contohnya, tadi di gambar sudah ada sebuah kejadian kebakaran ya. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah teks berita dengan peristiwa tersebut. Kita harus masukkan dulu itu unsur 5W 1H-nya. Contohnya, dari pertanyaan unsur apa. Jadi unsur apa ini akan berkaitan dengan inti berita tersebut. Misalnya apa? Apa yang diberitakan dalam teks berita tersebut? Itu tentang teks kebakaran. Yang kedua ada unsur siapa. Jadi siapa ini berkaitan dengan orang. Jadi siapa saja, contohnya ya, siapa saja yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Jadi kan harus kita jelaskan siapa orangnya, berapa orang korbannya. Nah, jadi harus jelas di dalam teks kita. Yang ketiga ada unsur kapan. Kapan ini berkaitan dengan waktu ya. Jadi kapan kebakaran itu terjadi?
pukul berapa kejadiannya. Itu contohnya. Yang keempat ada unsur di mana. Jadi di mana ini kan berkaitan dengan tempat. Jadi tempatnya itu di mana, kejadiannya di mana. Ya, selanjutnya itu ada unsur mengapa. Jadi unsur mengapa ini berkaitan dengan latar belakang mengapa kejadian itu terjadi. Jadi itu harus ada juga di dalam teks berita kita. Yang terakhir itu ada unsur bagaimana. Jadi unsur bagaimana ini akan menceritakan secara rinci peristiwa yang terjadi secara detail sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menjadi berita yang bisa dipahami oleh masyarakat. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk lagi pada syarat sebuah berita. Jadi selain unsur, juga ada syarat sebuah berita ya. Yang pertama itu syaratnya itu beritanya harus faktual. Maksudnya di sini berita tersebut harus berdasarkan fakta. Jadi harus beritanya benar-benar terjadi dan bukan berita yang dibuat-buat. Itu maksudnya ya, harus berdasarkan fakta. Yang kedua, berita tersebut harus aktual. Apa itu aktual? Itu sebuah berita yang kita buat itu harus berita yang masih baru atau masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita membuat teks berita, kita itu membuat sebuah teks berita itu memang beritanya yang masih hangat diperbincangkan di masyarakat, bukan berita yang sudah berlalu atau yang sudah dingin ya. Jadi memang berita ini baru-baru terjadi, misalnya kebakaran, misalnya kejadiannya tadi malam atau 2 hari yang lewat, itu masih baru juga ya, bukan kejadian yang 1 bulan yang lewat, itu mungkin beritanya sudah basi. Yang ketiga itu harus seimbang. Maksudnya seimbang di sini, berita itu tidak boleh memihak kepada siapapun. Jadi kalau kita membuat sebuah teks berita, kita harus membuat teks berita itu sesuai dengan fakta dan tidak memihak kepada pihak manapun. Jadi kita menulis sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Itu maksudnya seimbang. Yang keempat itu lengkap. Jadi lengkap di sini berkaitan dengan unsur yang tadi ya. Itu harus ada unsur 5W1H. Gitu. Yang selanjutnya itu syaratnya harus menarik. Jadi teks berita yang kita buat itu juga harus menarik, terutama dari segi judulnya, agar orang yang membaca teks berita kita itu tertarik. Yang keenam, harus sistematis. Jadi maksudnya di sini teks berita kita itu harus berurutan. Jadi tidak boleh teks berita itu tidak berurutan ya. Misalnya dari judulnya, lalu ada pengenalan peristiwa, urutan peristiwa, dan di mana kita mendapatkan sumber berita tersebut. Jadi kalau yang terakhir ini itu berkaitan nanti dengan struktur teks berita. Jadi nanti yang sistematis ini berkaitan dia nanti dengan struktur teks berita. Bagaimana dia struktur teks berita kita ini menjadi sistematis, harus sesuai dengan strukturnya. Jadi nanti yang sistematis itu kita kaitkan dengan struktur teks berita. Jadi berita itu juga ada strukturnya supaya dia sistematis. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk lagi pada syarat sebuah berita. Jadi selain unsur, juga ada syarat sebuah berita ya. Yang pertama itu syaratnya itu beritanya harus faktual. Maksudnya di sini berita tersebut harus berdasarkan fakta. Jadi harus beritanya
benar-benar terjadi dan bukan berita yang dibuat-buat. Itu maksudnya ya, harus berdasarkan fakta. Yang kedua, berita tersebut harus aktual. Apa itu aktual? Yaitu sebuah berita yang kita buat itu harus berita yang masih baru atau masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita membuat teks berita, kita itu membuat sebuah teks berita itu memang beritanya yang masih hangat diperbincangkan di masyarakat, bukan berita yang sudah berlalu atau yang sudah dingin ya. Nah, jadi memang berita ini baru-baru terjadi, misalnya kebakaran, misalnya kejadiannya tadi malam atau 2 hari yang lewat, itu masih baru juga ya, bukan kejadian yang 1 bulan yang lewat, itu mungkin beritanya sudah basi. Yang ketiga itu harus seimbang. Maksudnya seimbang di sini, berita itu tidak boleh memihak kepada siapapun. Jadi kalau kita membuat sebuah teks berita, kita harus membuat teks berita itu sesuai dengan fakta dan tidak memihak kepada pihak manapun. Jadi kita menulis sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Itu maksudnya seimbang. Yang keempat itu lengkap. Nah, jadi lengkap di sini berkaitan dengan unsur yang tadi ya. Itu harus ada unsur 5W1H. Gitu. Yang selanjutnya itu syaratnya harus menarik. Nah, jadi teks berita yang kita buat itu juga harus menarik, terutama dari segi judulnya, agar orang yang membaca teks berita kita itu tertarik. Yang keenam, harus sistematis. Jadi maksudnya di sini teks berita kita itu harus berurutan. Jadi tidak boleh teks berita itu tidak berurutan ya. Misalnya dari judulnya, lalu ada pengenalan peristiwa, urutan peristiwa, dan di mana kita mendapatkan sumber berita tersebut. Jadi kalau yang terakhir ini itu berkaitan nanti dengan struktur teks berita. Jadi nanti yang sistematis ini berkaitan dia nanti dengan struktur teks berita. Nah, bagaimana dia struktur teks berita kita ini menjadi sistematis, harus sesuai dengan strukturnya. Jadi nanti yang sistematis itu kita kaitkan dengan struktur teks berita. Jadi berita itu juga ada strukturnya supaya dia sistematis. Baiklah, kita masuk lagi pada strukturnya ya. Struktur teks berita. Nah, jadi ini yang Ustazah jelaskan tadi. Dengan adanya struktur teks berita, nanti teks berita kita itu akan terlihat sistematis, itu berurutan. Jadi, tidak boleh nanti kita teks berita itu tidak berurutan. Misalnya, kita langsung buat saja sumber beritanya, itu tidak boleh, tetapi harus ada dulu struktur yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi harus jelas urutannya. Jadi struktur teks yang pertama itu harus ada dulu orientasinya. Orientasinya ya. Jadi apa itu orientasi? Itu adalah pengenalan masalah mengenai suatu hal yang akan dibahas di dalam sebuah berita. Jadi, orientasi itu kita nanti akan membahas sebuah masalah apa yang akan dibahas di dalam berita kita tersebut. Itu yang merupakan di dalam teks atau paragraf orientasi yang pertama nanti. Jadi, pada umumnya orientasi ini terletak di awal paragraf. Yang kedua, nanti ada peristiwa. Setelah orientasi ada peristiwa. Jadi peristiwa ini adalah merupakan inti permasalahan atau kejadian yang terdapat di dalam teks berita kita. Jadi kita harus membahasnya secara detail dan berurutan.
Contohnya tadi ada kejadian mengenai kebakaran. Jadi peristiwa-peristiwa kebakaran tersebut kita urutkan dari awal sampai akhir itu supaya inti-inti permasalahan itu terlihat secara detail dan berurutan. Nah, itu ya, itu namanya struktur peristiwa. Yang terakhir itu sumber berita. Nah, jadi sumber berita ini juga sangat penting. Jadi sebuah teks berita yang kita buat itu kan ada sumbernya. Dari mana kita mendapatkan informasi tersebut? Apakah kita melihat secara langsung, mendengarkan dari orang lain, dari televisi, dari internet, atau yang lainnya? Jadi kita harus mencantumkannya. Tidak mungkin kita tahu saja sendiri, ya kan? Nah, jadi sumber berita itu juga harus penting. Kita cantumkan yang paling bawahnya. Jadi sumber berita ini kita di mana kita mendapatkan data berita tersebut dan kita letakkan di bagian akhir. Nah, contoh itu sumber berita berdasarkan wawancara dari seorang warga yang bernama ini dan berumur berapa. Jadi harus jelas. Kita cantumkan itu secara jelas. Itulah materi pelajaran kita pada teks berita. Jadi mudah-mudahan anak-anak ustazah semuanya bisa memahami apa yang sudah ustazah jelaskan tadi ya. Jadi nanti kita akan pahami satu persatu dari materi-materi yang di dalam teks berita tersebut. Nanti kita mulai dari unsur teks berita ya, seperti unsur 5W1H. Terus selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai syarat pembuatan berita. Yang ketiga nanti akan kita bahas mengenai struktur teks berita. Jadi mudah-mudahan apa yang ustazah jelaskan tadi bisa kamu pahami dengan baik. Jadi untuk tugasnya nanti ustazah jelaskan lebih lanjut. Oke, cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.